Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Halo semuanya, apa kabar semua? Balik lagi bersama saya Tio Tomo di Podcast Literasi Digital. Podcast spesial buatan dari Siberkreasi yang tayang di channel Spotify Siberkreasi dan juga kanal YouTube dari Siberkreasi. Langsung di-search, langsung dicari. Nah, karena ini lagi bulanan literasi digital dan kan ada beberapa pilar banyak ya. Di sebelah kiri dan kanan saya sudah ada narasumber yang luar biasa nih. Ini yang satu kalau dengar namanya, nama institusinya saya langsung grogi. Di kanan saya sudah ada Bapak Purnomo Pringgo Dikdo. Bener gak Mas? Siap, bener, hadir. Dari Bawaslu nih. Iya, Badan Pengawas Pemilu. Tapi saya bukan orang pemilu, saya tenang aja Mas. Iya, aman. Tenang aja Mas. Selama tidak melakukan pelanggaran. Saya gak cocok jadi caleg. Kalau saya di caleg saya di-spill mulu kayaknya. Di kiri saya udah ada Mbak Rizky Amelia Mbak Kiki. Halo Mas. Ini bosnya Siberkreasi. Ini saya juga grogi ya. Ini hostnya gak mau ganti ya woi. Hostnya gak mau ganti. Tapi biar gak grogi ada baiknya kita membuka masker Mbak ya. Biar ngobrol lebih enak. Dan kita juga di sini sudah taat prokes. Kita tadi sebelum di tag kita udah dicolok dulu hidungnya. Oke. Setiap hari dicolok sampai lebar dulu. Saya sudah biasa beneran deh. Udah biasa. Alhamdulillah kita negatif semua. Kalau positif udah berantakan nih semua. Iya. Udah gimana? Kita Kalau positif kita nggak di sini dong. bener banget. Kita buka dulu. Oke. Aduh. Nah, FYI kita nih nge-tag podcast ini bukan di Jakarta, Mbak. Ini kita lagi di salah satu ya di Hawaii lah, Honolulu. Ini di Honolulu ya kan, di Honolulu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas digital etika dan nilai moral di dunia digital. Sangat cocok sekali dengan profil saya yang sangat bermoral di sosial media. Memang ini produser. Jangan oleh kanan. Iya, saya nggak mau lihat kiri kanan, tapi memang buat kawan-kawan yang mungkin apa sih digital etik ya, mungkin kalau lebih kasar adalah etika di dunia digital. Tapi kalau saya jabarkan, ini adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tukeran gimana Mas? Kenapa? Saya aja yang jadi host, dengan yang jelaskan digital etik gitu. Jangan. Saya kalau saya jadi narasumber ya, kalau jadi narasumber ini panjang nih. Gitu. Ini ntar jadi show-nya lawak nanti ya. Okay. Tapi memang ketemu antara pelaku sama korban. iya benar. Aku korban, Mbak. Aku korban. Aku tuh korban. Tapi kalau udah besar sama hitam begini nih. sebelum kita ngobrol panjang, mungkin ada baiknya kita mengenal sosok dari Mas Pur dulu nih. Siap. Di Bawaslu Mas Pur sendiri sebagai apa nih Mas Purnomo? Iya, Saya jadi izin pergi dulu kalau gitu. kenal ya. Iya Mas ya, saya kebetulan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur nih. Saya bertanggung jawab untuk divisi hukum dan data informasi. Waduh. Wow. Yang menarik adalah salah satu objek dari pengawasan kami itu adalah kampanye di media sosial pada saat penyelenggaraan pilkada atau pemilu. Wah, itu ugal-ugalan sekali memang. Iya. Yang tidak terdaftar jauh lebih ugal-ugalan daripada yang terdaftar. Itu kenapa kita sesi kali ini kita memang harus bicara tentang digital etik supaya teman-teman peserta ataupun masyarakat tahu batasannya dan kami menjadi pengawas yang menjadi jauh lebih mudah dalam bekerja. Nah, benar sekali. Memudahkan dan pemilu kita bisa jadi lebih berintegritas Mbak Kiki. Iya benar sekali. Pemilihan umum telah memanggil kita. Tapi kalau Mbak Kiki ini mungkin bisa jelaskan sedikit. Ya sudah saya berikan waktu. Saya grogi ya. Saya serba salah nih masalahnya. Kita tutup salah. Gimana Mbak Kiki? Silakan. Jelasin tentang aku. Panjang Mas, bisa 2 jam sendiri nih. Oh gitu. Oke Mbak Kiki. Tapi kalau Mbak Kiki sendiri di Kominfo ini berposisi sebagai biar netizen tuh tahu. Katanya bisa ketemu Mbak Kiki di tengah jalan kayak ini dia nih Mbak Kiki nih. Posisi. Tapi bahaya kalau nanya status. Tugasnya Mbak Kiki sendiri di Kominfo nih ngapain aja nih Mbak Kiki? Oke, tugas saya Sorry, di Maya. Kominfo
Banyak Mas sebenarnya tugasnya di Kominfo itu dari makanya kurus gitu ya. makan hati dong kalau itu gitu kan. Sebenarnya sih kalau tugas saya secara langsung struktur di Kominfo itu adalah melakukan edukasi dan literasi ke masyarakat Indonesia untuk literasi digital gitu. Jadi beberapa minggu yang lalu kan sudah dicanangkan ya oleh Pak Presiden untuk program Indonesia Makin Cakap Digital, program nasional literasi digital Indonesia dari 2021 hingga 2024 ini kita wajib melakukan literasi digital untuk sebenarnya sih wajibnya adalah 270 juta nih seluruh, tetapi target kita hingga 2024 itu adalah 50 juta orang atau masyarakat Indonesia mengikuti dan terpapar kegiatan-kegiatan literasi digital. Tapi gitu. Jadi secara target 50 juta sekarang udah on track nih Mbak Kiki. Sebenarnya sih on track. Dari tahun lalu itu sebenarnya kita sudah mencapai 205.000. Tahun ini targetnya besar banget nih, 12,5 juta. 12,5 gitu. Makanya juta. kalau tandeman saya adalah Bapak Pur, saya yakin untuk pemilu aja sudah berapa puluh juta ya Pak ya. Bisa sangat membantu. Terus dibantu lagi sama Mas Tio. Gitu kan. Followersnya aja udah berapa. Itu di dunia maya loh. Saya belum di dunia nyata kita nggak tahu. Saya masih berapa warga kan. setempat loh. Soalnya dipanggil Kominfo kemana, saya berangkat. Saya langsung siap berangkat. Pakai surat panggilan nggak? Apa? Pakai surat panggilan. Pakai surat panggilan. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang digital etik dengan Mbak Kiki dan juga Mas Pur. Tapi kita lihat yang satu ini dulu ya. Podcast Literasi Digital. Udah Isian? Oh udah, halo semuanya, balik lagi di podcast literasi digital Siberkreasi yang bisa kalian dengarkan di kanal Spotify Siberkreasi dan juga di kanal YouTube Siberkreasi. Masih bersama saya Tio Tomo yang akan menjadi host di episode kali ini, di episode Digital Ethics, etika dan nilai moral di dunia digital, bersama dua narasumber saya. Ada Mbak Rizky Amelia dan juga ada Mas Purnomo Pringgodikdo atau Mas Pur lebih enak ya, dari Bawaslu, dan Mbak Kiki dari Kominfo. Nah kalau ngomong digital etik nih Mbak Kiki, kan banyak lah orang mungkin nggak beretika ya di dunia digital ya. Kayaknya iya sih Mas. Karena saya juga pernah ini, saya tuh cerita sedikit, saya pernah mendapatkan apa ya bulian di sosial media tuh paling gak enak. Saya tuh berpikir kalau misalkan jadi selebgram tuh ternyata mereka tuh kuat sekali imannya. Oh ya. Kan dibully nih, mereka nggak peduli. Kuat ya. Iya, saya waktu itu waktu itu saya siaran sepak bola. Ya pokoknya ada dua televisi yang siaran bareng. Tapi yang salah tuh televisi satu lagi. Tapi hostnya namanya juga sama kayak saya. Oh, pasaran dong ya namanya. Ya namanya pasaran dia kan. Terus pasaran dong berarti ya. Terus habis itu saya yang dibully. Sampai akhirnya benar-benar dia komennya sampai ngejek orang tua saya. Wow. Saya berpikir, wah ini gue baru begini aja, ini bukan salah gue udah deg-degan sendiri ya kan, apalagi kayak selebgram ataupun public figure yang followersnya banyak banget kan, yang dihujat gila-gilaan. Dan memang kalau misalkan orang-orang ketika dia kadang banyak banget yang ngetik tanpa mikir gitu. Benar. Apalagi ketika zaman pas pilkada nih, pemilu, Mas Pur. Mungkin Mas Pur bisa menjelaskan keadaan saat itu seperti apa, Mas Pur? Ketika pas pemilu kan, semua dihalalkan loh kayaknya. Dan itu buat semua relatif dilakukan, tapi tidak berarti itu halal dan diperbolehkan. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita misalkan bicara tentang realitas di saat pilkada atau pemilu, maka kita tidak hanya bicara tentang bully, Mas. Kita akan bicara tentang hoax. Kita akan bicara tentang ujaran kebencian. Dan menurut saya itu efeknya akan jauh lebih merusak jika dibandingkan dengan ketika tidak ada momentum pilkada ataupun pemilu. Kenapa? Karena ini adalah momentum kontestasi. Nah, yang saya coba ingatkan adalah begini. Ketika itu terjadi di saat pemilu ataupun pilkada, maka kami di pengawas pemilu itu sesungguhnya sudah bekerja sama dengan Kominfo, sudah bekerja sama dengan teman-teman platform dari TikTok, Facebook, Google dan kawan-kawannya untuk menjalin sinergi. Jadi kalau ada laporan ke masyarakat, kami tinggal teruskan itu kepada teman-teman Kominfo ataupun kepada teman-teman
Polri ataupun ke teman-teman platform. Di situ itu yang pertama. Yang kedua, yang saya coba ingatkan adalah sanksinya bisa kena 2 pasal. Oke. 1 pasal ITE, 1 pasal Undang-Undang Pilkada. Oke. Jadi dia bagi pelaku atau seseorang yang diduga melakukan itu ujaran kebencian, hoops dan kawan-kawannya bisa dikenai 2 pasal itu dan sanksinya pidana penjara. Aduh, double impact ya. Nah, gitu. Nobody wants it. Jadi let's not do it. Gitu. Tapi kalau aku bertanya nih Mas Pur, udah berapa banyak yang ketangkep Mas gara-gara itu Mas? Beberapa banyak yang ditangkap, beberapa ditangkap tapi tidak saat momen pilkada. Jadi ujaran kebenciannya itu dilakukan sebelum ataupun sesudah pemungutan suara. Oke. Di situ itu sudah ada. Ada datanya kira-kira berapa banyak Mas? Nah itu dia yang kita harus cek dulu di kantor. Ratusan ada gak berarti ya? Masih level puluhan sih. Masih puluhan. Tapi yang harus dibandingkan adalah jumlah kami men-take down. Di situ. Jadi tindakan lain yang kami lakukan tidak hanya membidanakan atau mempenjarakan seseorang, tapi kami men-take down konten itu. Kenapa? Kami mencegah supaya efek destruktifnya itu tidak meluas. Nah itu dilakukan dengan cara men-take down postingan tersebut dengan kerjasama itu tadi. Banyak pihak seperti tadi. Nah kalau dari Mbak Kiki sendiri, pihak Kominfo sendiri kan ada seperti ini. Mungkin kita tidak berbicara tentang pemilu saja, tapi di seluruh whole kehidupan digital di Indonesia kan emang ajaib ya Mbak Kiki ya. Ada yang nyebar ini, nyebar itu, kelakuannya ABC, website bodong semuanya. Yang Mbak Kiki dan kawan-kawan di Kominfo persiapkan untuk kayak ini gua tatar deh etikanya di dunia digital nih gimana nih Mbak Kiki? Oke, sebenarnya ya kalau dari sisi pemerintah di dunia maya itu semua diperbolehkan. Oke. Kecuali yang dilarang. Ya emang iya Mbak. Iya dong. Bener, kecuali yang dilarang. Iya, kecuali yang dilarang karena kita punya regulasinya. Ada undang-undang ITE kan, ada PPPSTE dan sebentar lagi kita sedang membahas yang namanya RUU Perlindungan Data Pribadi. Wah, penting. Jadi itu paling penting jadi maksud aku di dunia maya itu semua diperbolehkan. Lo mau ngapain aja juga boleh, tapi ya ingat gitu, kecuali perbuatan yang dilarang gitu. Karena selain itu, apa yang Kementerian Kominfo lakukan? That's why kita melakukan kegiatan dari hulu hingga hilir, gitu. Kalau tadi Mas Pur sudah menjelaskan mengenai kita juga sudah banyak nih yang men-take down segala macam. Oke, dari awal Kominfo itu sudah melakukan kegiatan di hulu yaitu edukasi dan literasi digital. Di sisi hulu kita punya edukasi dan literasi digital, gitu kan. Nah, di tengah-tengahnya kita melakukan pendampingan dengan komunitas. Gitu, pendampingan edukasi dan literasi. Jadi kayak semacam hands-on activity gitu loh. Masih kan nggak gitu. waktu kerja sama Bawaslu Provinsi Jawa Timur waktu pilkada tahun 2020. Bener banget. Waduh, ada apa nih? Kegiatan bareng. Bener memperkuat banget. jajaran pengawas pemilu di Jawa Timur saat pilkada 2020 untuk melakukan pengawasan kampanye di media sosial. Itu bagian dan dari itu, nah itu bagian literasi dan itu jalan sampai sekarang loh Mas, gitu. Jalan. Jadi semua kegiatan-kegiatan literasi dan edukasi dari pemerintah itu tidak bisa jalan sendiri, gitu. Sebenarnya kalau secara egois bisa, gitu kan, bisa pemerintah jalan sendiri bisa ya, bisa banget. Tapi apa artinya yang namanya kolaborasi kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkan yang namanya dengan kementerian lain, lembaga lain, komunitas-komunitas tentunya gitu kan. Tidak akan bergerak sebuah program, tidak akan bisa kita implementasikan sebuah regulasi tanpa kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak. Gitu. Nah, tadi yang aku jelasin dari sisi hulu, kemudian tengah ada pendampingan. Nah, di sisi hilirnya itu adalah take down. Tapi itu yang paling terakhir sekali, dampak paling terakhir sekali yang sebenarnya kita mau hilangkan, gitu kan. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan literasi digital seperti ini salah satunya nih podcast buat konten, jadi kita naikin nih, ya kan, yang positif kita naikkan, kita luaskan, kita masifkan, yang negatif tanpa secara tidak langsung mereka hilang, akan terkikis dengan sendirinya, gitu. Dan itu yang paling penting untuk teman-teman teman-teman generasi Z yang sekarang lakukan gitu kan. Entah mereka bikin TikTok atau apalah gitu kan. Tapi yang bermanfaat ya gitu kan. Bukan yang tiba-tiba mereka ngebully lah gitu. Karena ya kasihan. Sekarang tuh kayaknya anak-anak kritis. Anak muda tuh kritis. Tapi kritisnya berjalan lurus dengan julid. Oh iya, bener Mbak, bener. Nyinyir. Gitu kan. Kritis ya emang kritis gitu kan. Tapi julid dan ngebulinya itu
gitu, nggak lepas. Bener, gitu. bener. Itu sih Jadi iya kayaknya sih. kayak mereka tuh merasa bangga banget gitu kan ya. Udah dikritisin, terus udah gitu dijulitin, nyinyirin lagi. Dan lebih kasihan lagi dijulitin ke orang yang salah. Salah kan saya jadi kena tuh kan. Sebenarnya korban atau pelaku ya? Iya. Jadi gini Mbak, sebenarnya mungkin kalau saya SD udah ada sosial media, saya masuk penjara kali kan kerjaannya. Mungkin kalau ada SD ya, kalau ada SD, alhamdulillah ya Allah saat Berarti itu. ketahuan nih secara tidak langsung umurnya berapa. Saat itu sosial media belum ada. Iya. Kita langsung diakui, bukan kita dong. Iya. Tapi memang ngomongin digital etik, etika di dunia digital, kalian sendiri yang sedang mendengarkan ataupun menonton podcast ini harus berpikir panjang ketika untuk memposting atau berkomentar. Benar. Karena kan Benar apapun yang kalian komentar itu bisa berakibat fatal di masa depan. Karena menurut data sekarang banyak HR di Indonesia itu ketika menyaring karyawan baru mereka menggunakan sosial media Betul sebagai sekali. salah satu standar mereka lah. Itu Dan namanya mereka bisa rekam tahu. jejak digital. Iya. Gitu. Rekam. Aduh jahat banget. Itu jahat banget, Emang beneran jahat banget. alhamdulillah, Makanya ya, postingnya yang baik-baik deh. Bahkan Karena mereka bisa tahu itu akun beneran, bener, akun nggak bener. Bener. Bahkan ketika kita ngomong kayak gini nih, pasti kita udah di profiling duluan nih, gitu kan? Siapa nih Instagramnya mana nih? Udah gitu dicek kan? pasti, Ya kan, langsung dicek nih satu-satu nih. Apaan nih Mas Pur gitu kan? Iya, Postingannya kayak gini. Apa nih Mbak Kiki postingannya kayak gini kan? Kita kan nggak tahu kan. Jadi enggak, aku nggak pernah postingan. Saya juga gak pernah posting aneh-aneh kok. Kalian kalau mau komen di Instagram saya, kalian harus follow saya dulu. Saya setting Jangan lupa seperti di-tag itu. juga nih kayaknya. Buat naikin Ya. followers Oh, iya, Mbak. benar, Buat benar. naikin Biar followers. endorse makin banyak ya. Iya betul sekali. Sebagaimana perbincangan kita antara saya Tio, Mbak Kiki dan juga Mas Pur, tapi kita break dulu kali ya. Oke. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Podcast Literasi Digital. Masih di podcast Literasi Digital, persembahan dari Siberkreasi yang bisa kalian saksikan di kanal YouTube di Siberkreasi dan juga kanal podcast Siberkreasi. Masih bersama saya juga Tio Utomo dan dua narasumber saya, Mbak Rizky, Amelia dan juga Mas Pur dari Bawaslu, Mbak Kiki dari Kominfo. Tadi kita ngobrol panjang kan Mas Pur juga menjelaskan soal pemilu ketika seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin saat ini, maksudnya kan sekarang tantangan selalu berubah-ubah. Maksudnya kayak permasalahan setiap minggu tuh berubah. Maksudnya setiap jam lah ada orang melakukan keajaiban di dunia sosial media atau di digital tuh banyak banget kan. Nah, untuk dari Mbak Kiki dulu deh, tantangan yang paling besar nih dari Kominfo sendiri untuk mengatasi etika di dunia digital di Indonesia saat itu apa aja sih Mbak? Oke, sebenarnya tantangannya adalah kita tidak bisa serta-merta memastikan ketika orang mengikuti kegiatan literasi digital, mereka langsung mengimplementasikan hal tersebut. Iya. Gitu. Itu sangat susah. Mereka butuh mungkin beberapa kali kegiatan, atau yang paling ironis adalah mereka harus terkena masalah dulu. Ya. Baru mereka sadar. Oh, baru kena ini dulu ya, Iya, kena Minta maaf kepentok dulu. dulu ya. Minta maaf dulu. Kan, Itu kan tren. iya benar, minta maaf dulu. Tantangannya sebenarnya di situ. Kembali lagi ke individu, kembali lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Setelah mengikuti kegiatan, oke, kita rasa ini bermanfaat gitu kan. Tetapi pasti pelan-pelan harus kita biasakan. Iya. Gitu kan, Benar. harus kita biasakan. Sopan santun it's a must. Oh gitu iya, kan. harus memang. Ya, bukan cuma di dunia nyata doang. Dunia digital pun juga itu wajib. Benar. Gitu kan, sopan santun ya, sama seperti halnya kita mau masuk ke rumah orang lah, Iya, gitu iya. kan. Assalamualaikum gitu. Dulu gitu kan, dibukain pintu baru masuk gitu ya. Di dunia nyata juga seperti itu kan. Kalau follow orang, kalau misalnya dia private harus request dulu kan. Iya benar Mbak. Gitu. Udahlah diizinin masuk, ternyata pas dia masuk komennya Waduh. Ngacak-ngacak. ngacak-ngacak, Karena di screenshot segala macam, disebar, Aduh. dijelek-jelekin Apalagi pas temen gitu deket kan. gitu ya. Bener kan, nah itu. Karena saya selalu percaya sosial media itu membuat orang bisa ngoceh apa aja tanpa perlu digambar langsung. bener. Karena kalau di depan ngomong itu masih langsung pak gambar kan. Ini kan sosial media ya kabur pakai akun telur lah, bolong gitu, gambar-gambar kosong ya kan, akun-akun anonim. Tapi kalau dari Mas Pur sendiri Oke. kan iya kita bisa bilang pilpres juga bisa lama, tapi kan ada mungkin pemilihan-pemilihan yang akan datang. Kita sudah tahu pasti akan tantangannya semakin liar lah, semakin luar biasa dengan teknologi yang semakin luar biasa, dengan juga kepintaran orang-orang itu untuk melakukan hack 101 dari sosial media, mencari SEO, masukin ini, masukin itu, tiba-tiba top of mind orang, jadi semua orang dari nggak percaya jadi percaya. Ini tantangan yang utama dari Bawaslu sendiri
sendiri dari digital ini gimana nih Mas ke depannya ya? Nah itu dia. Jadi kalau tadi Bagi kan sudah bilang bagaimana dari hulu ke hilir gitu kan. Yes. Nah, karena kita saat ini sedang belum pemilu ataupun pilkada, maka yang kita garap adalah hulunya dulu. Di situ. Jadi kami di bawah Provinsi Jawa Timur juga masih bekerja sama dengan Kominfo kita untuk masih jalan terus masih ya. jalan terus. Kita ngadakan ini cakap digital ini di beberapa kabupaten kota. Kita sasar pondok pesantren, kita sasar gereja, kita sasar ke Semua elemen ke ya, semua elemen Mas, ya. masyarakat di situ. Karena kami ingin kuatkan dulu perspektif di masyarakatnya. Itu step yang pertama. Step yang kedua adalah tantangan buat kami untuk mengidentifikasi nih barang-barang yang melanggar atau tidak melanggar. Oke. Karena ujaran kebencian itu bisa jadi batasnya sangat amat tipis. Ya. Saking tipisnya sebenarnya itu tetap ada batasnya gitu loh. Ngerti? Bener. Dan karena yang kita hadapi adalah orang, lu juga harus berusaha sebagaimana berhadapan dengan orang, bukan dengan sekedar mic atau kamera gitu kan. Nah itu dia kenapa penguatan kapasitas di kami juga menjadi sebuah kebutuhan, itu menjadi tantangan. Dan kami cukup optimis kenapa? Karena pemilu pilkada tahun 2020 kemarin menunjukkan banyak sekali konten yang berhasil kami take down untuk mencegah destruktif yang lebih luas. Iya. Di situ. Jadi kalau kami sekarang PR-nya sebelum ke proses eksekusi nanti di tahun 2024 dan tahapannya akan dimulai tahun depan 2022, kami mulai di persiapan sosialisasi ke masyarakat, cakap digital, kemudian penguatan kapasitas di internal kami. Intinya adalah kita membuat cakap dulu ya. Benar. Semua cakap dulu. Buat cakap dulu nih orang-orang ini nih. Kalau udah cakap pasti cakep. Cakep abis mandi. Bisa. Emang bener. Kayak bocah-bocah itu kan cakep, keluar rumah bedakannya di seluruh muka gitu kan. Main prosotan, lu cakep emang. Kecuali gue emang udah itu dari sono gitu kan. Bukan saya yang ngomong. Saya ngomong. Sudah mengakui diri sendiri. Saya tidak ngomong apa. Saya tidak body shaming, saya tidak ngomong apa-apa. Saya tidak ngomong apa-apa. Mas Pur sendiri yang ngomong. Siap. Obrolannya sangat luar biasa sekali. Banyak banget yang bisa kita dapat dari obrolan tadi ini. Singkat, padat dan jelas dan sangat-sangat menarik dan juga fun. Berarti memang iya balik lagi ke diri kita sendiri. Ya. Intinya kita harus nahan diri lah ya. Apapun yang kita lakukan di dunia digital itu akan ada rekam jejak digital Bener ya. banget. Dan Jejak itu digital. jahat Jahat loh. Karena abadi. Dan semua bisa Nah, dikulik-kulik ya udah loh. aja. Itu salah satu alasan saya kenapa saya tidak mau masuk ke dunia politik. Ntar tiba-tiba dikulik aja. Oh iya pastinya. Tiba-tiba ada aja. Walaupun saya yakin tidak ada ya. Masuk ke dunia politik. Gak mau. Saya jadi podcaster sama pembawa sepak bola aja. Belum siap batin saya. Terima kasih banyak Mbak Kiki dan Mas Pur. Obrolannya luar biasa sekali. Semoga kita bisa ngobrol lagi di topik lainnya di podcast literasi digital. Dan buat kalian yang ingin menyaksikan episode lainnya bisa nonton di YouTube channelnya Siberkreasi dan juga di kanal podcastnya Siberkreasi. Saya Tio Utomo pamit dulu. Sampai jumpa di episode podcast dan juga YouTube selanjutnya. Bye-bye. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.